PKBI, kenalin aku Niluh. Di video ini kita akan belajar tentang kenapa sih remaja perlu paham kesehatan reproduksi. Guys, coba jujur deh, siapa yang kalau dengar tentang kesehatan reproduksi langsung mikir, Aduh, itu kan hal yang tabu, gak usah dibahas lah. atau mungkin pernah dengar teman bilang kayak, Apain sih bahas ginian, bahas yang lain aja lah. padahal nih ya, kesehatan reproduksi itu bukan topik yang harus bikin kita awkward. Justru karena banyak yang malu buat bahas, akhirnya banyak juga yang salah paham. Nah, yang seru ternyata cara kita melihat kesehatan reproduksi itu nggak cuma dipengaruhi sama diri kita loh. Teman-teman kita, keluarga kita, bahkan konten yang tiap hari lewat di FYP juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Dan ini nih yang dipelajari dalam psikologi sosial. Penasaran kan apa hubungannya? Yuk simak videonya sampai habis. Pernah nggak sih kalian tuh awalnya nggak tertarik sama satu hal, tapi berhubung tongkrongan kalian suka bahas itu, kalian jadi ikut tertarik nih. Nah, itu juga bisa terjadi dalam kesehatan reproduksi nih teman-teman. Kalau lingkungan pertemanan kalian itu terbuka buat diskusi dan juga nggak menganggap hal ini tuh tabu, biasanya kita akan menjadi lebih aman ya buat cari tahu. Tapi kalau setiap kita tanya malah diketawain atau bahkan diceng-cengin ini, kita kan jadi males buat bertanya ya jadinya. Nah, dalam psikologi sosial, ini bisa disebut dengan teman sebaya atau peer influence. Jadi teman-teman di sekitar kita itu ternyata punya pengaruh yang cukup besar nih buat cara kita bertindak dan juga pola pikir kita. Sekarang kita akan bahas yang gak kalah deket sama kehidupan remaja nih, aka media sosial. Coba hitung deh, kalian sehari itu berapa kali buka TikTok sama Instagram kalian? Pasti banyak kan? Nah, dari situ kita kan menerima banyak banget itu informasi setiap harinya. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Kalau sebuah informasi itu viral, belum tentu informasi tersebut itu valid ya teman-teman. Kadang kita langsung percaya hanya karena konten tersebut FYP dan banyak komentar-komentarnya yang setuju nih. Padahal faktanya kan belum tentu benar. Maka dari itu sebelum kalian percaya dan share informasi tentang kesehatan reproduksi, pastikan dulu sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Selain teman dan media sosial, ada juga nih yang namanya norma sosial. Sederhananya, norma sosial itu adalah aturan yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat. Contohnya, masih ada anggapan kalau ngomongin kesehatan reproduksi itu hal yang tabu. Akibatnya, banyak remaja yang jadi sungkan buat cari-cari informasi tentang kesehatan reproduksi. Padahal nih ya, kalian sadar nggak sih, pada waktu remaja tubuh kita itu paling banyak mengalami perubahan. Dan itu normal banget. Jadi mencari informasi tentang kesehatan reproduksi itu bukan hal yang memalukan ya. Malah itu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa dipengaruhi lingkungan, apakah kita juga bisa memengaruhi lingkungan? Jawabannya bisa banget. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Seperti nggak ikut nyebarin hal-hal yang belum jelas kebenarannya, nggak ngejudge teman yang bertanya soal kesehatan reproduksi, dan berani mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Karena satu sikap positif dari kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan suportif buat banyak orang. Jadi Sobat PKBI, kesehatan reproduksi itu bukan cuma soal tubuh loh, tapi juga bagaimana cara lingkungan kita mempengaruhi cara berpikir kita dan juga cara kita mengambil keputusan. Yuk jadi generasi yang lebih kritis, lebih peduli, dan lebih berani buat mencari informasi yang benar. Karena semakin kita paham, semakin kita bisa menjaga diri sendiri dengan lebih baik. Aku Niluh Ayu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian barangkali mereka butuh video ini. Dadah, see you Sobat PKBI.